Elliot Anderson 135 juta euro, sekitar 2,7 triliun rupiah untuk seorang gelandang yang belum punya apa-apa. Yan Diomande 120 juta euro, sekitar 2,46 triliun rupiah untuk seorang pemain sayap yang tak punya trofi barang sebiji. Ironisnya, harga setinggi itu dianggap normal. Klub mengeluarkan lebih dari 2 triliun rupiah untuk pemain yang belum teruji, belum meraih trofi dan bahkan masih berusia muda. Ada yang tidak beres di sini. Seakan ada kekuatan besar yang membuat harga transfer bikin kita geleng-geleng. Pertanyaannya, siapa yang bermain? Klub-klub yang uangnya tidak berasal dari sepak bola konon berada di balik itu semua. Merekalah yang diam-diam menyetir harga transfer dunia yang kelak, jika ini tak diawasi secara tegas, akan menimbulkan bencana. Harga pemain hari ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan 10-15 tahun lalu atau sekitar tahun 2011 hingga 2016. Tahun segitu uang 50 juta euro hanya diperuntukkan bagi superstar kelas dunia. Ambil contoh tahun 2012. Saat itu harga pemain termahal hanya 55 juta euro, dialah Hulk yang dibeli Zenit Saint Petersburg dari Porto. Di tahun yang sama, Chelsea membeli Eden Hazard seharga 40 juta euro dari Lille. Hal yang sama juga terjadi medio 2014 hingga 2015, nominal besar hanya untuk pemain besar. Salah satu contohnya Angel Di Maria yang dibeli 75,6 juta euro oleh Manchester United dari Real Madrid. Sekarang coba bandingkan dengan harga transfer pemain hari ini, salah satunya Elliot Anderson. Mungkin Elliot sosok berpengaruh di timnya, tapi jelas dia bukan pemain bintang. Persoalannya, dia juga belum punya trofi apapun, kecuali Euro U21. Usianya baru 23 tahun, berbeda dengan Di Maria yang dibeli MU di usia 26 tahun, atau Luis Suarez yang diboyong Barca di usia 27 tahun. Yan Diomande malah bukan hanya masih muda, tapi juga nggak punya trofi. Matheus Fernandes juga tak kalah bikin kita tertegun. Musim lalu dia berseragam West Ham dan West Ham-nya degradasi, tapi Tottenham Hotspur berani membayarnya 99 juta euro. Bayangkan, 2 triliun rupiah lebih hanya untuk pemain yang gagal membantu timnya bertahan di Liga Inggris. Sudahlah begitu, Matheus Fernandes kalah saing di timnas Portugal. Pertanyaannya, bagaimana mungkin harga pemain bisa melonjak tajam? Ini ada kaitannya dengan pendapatan klub terutama di Liga Primer Inggris yang mengalami peningkatan secara drastis. Satu yang cukup besar pengaruhnya adalah hak siar. Cuan dari hak siar di liga-liga top termasuk Liga Inggris meroket tajam. Dilansir berbagai laporan, pendapatan hak siar Liga Inggris mencapai sekitar 4,5 miliar euro per musim, itu setara 92,6 triliun rupiah. Dari situ total 3,27 miliar dibagikan secara merata ke klub-klub Inggris, masing-masing memperoleh 65 juta euro per musimnya. Klub sepak bola juga perusahaan. Di titik itulah pemasaran kian melesat dan buntutnya pendapatan harian dari sponsor global, penjualan merchandise hingga tiket sangatlah besar. Selain itu, dinamika pasar mengambil peran besar dalam melambungnya harga pemain. Klub akan berani membayar harga yang sangat tinggi demi mendapatkan pemain yang terbukti. Klub tidak segan mengeluarkan banyak duit demi mendapatkan pemain yang kualitasnya sama persis dengan pemain yang pergi atau yang dibutuhkan. Kenapa sampai rela begitu? Sebab kesediaan pemain elit yang sesuai kebutuhan sangatlah kecil. Pasar pemain sepak bola juga dikendalikan oleh agen-agen pemain. Mereka seperti tengkulak yang memainkan harga demi ceperan yang lebih banyak. Klub seringkali harus membayar jutaan euro tambahan untuk biaya agen. Namun bukan cuma itu, ada entitas lain yang menyetir harga pemain. Ya, klub elit. Real Madrid, Barcelona, dan Manchester United adalah 3 tim yang sering mendikte harga pasar transfer global. Lihatlah misalnya ketika King MU membeli Anthony. Jika bukan United yang beli, mungkin Ajax akan melepasnya di bawah 95 juta euro. Atau misal bukan ke Real Madrid, Yan Diomande akan dilepas di bawah 100 juta euro. Begitu pula yang terjadi pada Anthony Gordon yang dibeli Barcelona seharga 80 juta euro.
Klub pemilik acap kali menaikkan harga bila salah satu dari Manchester United, Real Madrid atau Barcelona tertarik. Seperti halnya yang terjadi pada Elliot Anderson, Matheus Fernandes hingga Sandro Tonali. Harga ketiganya menjadi mahal setelah dikaitkan dengan Manchester United. Saking seringnya pemain yang tiba-tiba mahal setelah dikaitkan dengan MU, ada sebuah anekdot yang berbunyi, jika ingin pemain kamu dibeli mahal, buatlah berita seolah-olah MU tertarik. Biasanya MU akan tetap membelinya semahal apapun itu. Tapi kali ini King mengecoh pasar dengan membeli Andre Santos, gelandang yang lebih murah dari ketiga pemain tadi. Manchester United, Real Madrid maupun Barcelona merupakan klub tradisional yang meraih pendapatan murni dari sepak bola. Dalam hal transfer, mereka selalu berpikir lebih dari sekali. Beda ceritanya dengan klub-klub elit milik negara seperti PSG, Manchester City hingga Newcastle United yang turut menyetir harga pemain. Klub-klub tadi didanai oleh negara. Dan karena itu cara kerja bisnis ketiganya tidak terikat logika untung rugi. Karena tidak terikat logika untung rugi, ketiga klub tadi berani membayar di atas harga pasar. Mau contoh? Kamu ingat ketika PSG menebus klausul pelepasan Neymar dari Barcelona tahun 2017 lalu? Blaugrana memagari Neymar klausul pelepasan 222 juta euro, sekitar 3,8 triliun rupiah kurs waktu itu. Barcelona mengira tidak mungkin ada klub yang berani menebus klausul segila itu, tapi Barca keliru. Mereka tak sadar bahwa kala itu ada klub yang belum lama menjadi kaya raya bernama Paris Saint-Germain. Dengan suntikan dana dari Qatar Sport Investment, PSG menebus klausul pelepasan itu. Sinting. Bayangkan, nominal klausul yang ditebus itu 2 kali lipat lebih banyak dari harga pasar Neymar saat itu, yang menyentuh 100 juta euro. PSG seolah sedang menunjukkan betapa perkasanya uang minyak. Transfer itu bukan hanya memecahkan rekor, tapi titik pijak harga pemain gila-gila. Ya, transfer Neymar ke PSG merusak harga pemain. Kini belajar dari Neymar, klub mulai memagari pemainnya dengan klausul pelepasan bukan hanya ratusan juta euro, melainkan miliaran. Contoh Vinicius yang dipagari klausul pelepasan 1 miliar euro oleh Real Madrid. Newcastle United juga tak mau ketinggalan setelah diakuisisi Arab Saudi lewat Public Investment Fund, mereka jor-joran. Alexander Isak dibeli seharga 70 juta euro tahun 2022 dari Real Sociedad. Ini pembelian termahal mereka sepanjang sejarah. Ajaibnya, musim itu pendapatan Newcastle dari transfer hanya 14 juta euro. Itu artinya Arab Saudi mengeluarkan uang lebih banyak dari pendapatan yang dimiliki klub. Benar, istilahnya nombok. Pertanyaannya, kenapa sampai rela nombok? Apakah tidak takut boncos? Di balik investasi ke klub sepak bola, negara teluk macam Arab Saudi, Qatar hingga Uni Emirat Arab sedang melakukan diversifikasi ekonomi pasca minyak. Negara Timur Tengah tampaknya sudah menyadari bahwa tak selamanya ekonomi negara ditopang oleh hasil minyak. Mereka pun memutuskan untuk membeli klub sepak bola yang akan digunakan sebagai aset komersial bernilai tinggi. Mereka menyadari klub bola juga bisa membuka jalan bagi lini bisnis lainnya. Seperti halnya di Manchester City dan PSG, investasi yang dilakukan Sheikh Mansur membuka jalan untuk maskapai penerbangan Etihad Airways. Sementara di PSG pengaruhnya lebih luas, bisnis maskapai penerbangan Qatar Airways jadi bisa masuk ke pasar Eropa, pelan-pelan bahkan bisa menguasai pasar global, termasuk jadi sponsor FIFA. Selain diversifikasi, ada rencana untuk menguasai dunia lewat investasi di klub Eropa. Negara-negara teluk hendak menanamkan soft power-nya. Membeli klub elit seperti PSG, Manchester City hingga Newcastle United akan membawa negara-negara tadi ke meja diplomatik barat. Investasi ini membuka jalan orang-orang dari Timur Tengah mengisi jabatan penting. Contoh paling nyata adalah Nasser Al-Khelaifi. Sejak diamanahi memimpin PSG sebagai perwakilan QSI, karir Nasser melonjak. Awalnya menjadi anggota panitia penyelenggara Piala Dunia antar klub tahun 2011. Nasser kemudian menjadi anggota Komite Eksekutif UEFA tahun 2019. Ia orang pertama dari Timur Tengah yang memegang jabatan di UEFA. 2 tahun berikutnya, Nasser diangkat sebagai Ketua Asosiasi Klub Eropa. Tahun 2025, Nasser masuk ke Dewan FIFA. Belakangan, ia dicalonkan sebagai Presiden FIFA.
Selain soft power, investasi juga untuk sport washing. Negara-negara Teluk ingin menutup rekam jejak negatif seperti pelanggaran HAM dengan citra positif lewat klub Eropa. Selain membentuk narasi positif, hal itu juga untuk menarik wisatawan ke negara mereka. Dengan semakin gilanya harga pemain, apakah tidak ada aturan? Ada, namun tak bisa buat ngerem harga. Aturan UEFA dan FIFA saat ini hanya berfokus pada pembatasan pengeluaran. UEFA melakukan pendekatan berbasis rasio, dan itu seringnya cuma membatasi perihal gaji dan biaya agen. Sedangkan untuk membeli atau menjual pemain dengan harga 150 juta euro misalnya, tidak ada larangan. Namun dengan pembatasan pengeluaran, bukankah justru harga pemain akan setidaknya terkendali? Kenyataannya tidak. Harga tetap mahal karena klub bisa mengakali biaya transfer lewat amortisasi. Simpelnya, klub tidak langsung membayar keseluruhan biaya, melainkan dicicil. Contohnya apa yang terjadi pada Nikolas di Como. Kebijakan amortisasi ini juga melahirkan celah yang dimanfaatkan Chelsea. The Blues pernah mengakali biaya transfer pemainnya dengan amortisasi hingga 8 tahun. Ini membuat UEFA mengubah aturan dengan membatasi amortisasi hanya sampai 5 tahun. Berarti harga pemain tidak bisa direm dong. Efeknya apa kalau sudah begitu? Jika harga pemain terus naik, efeknya tak main-main. Seluruh ekosistem sepak bola terancam berubah total. Akan terjadi polarisasi. Hanya klub-klub elit yang didanai miliarder atau negara yang mampu beli pemain. Klub kecil yang tak punya cukup uang akan terpaksa berhutang hanya untuk membeli pemain yang kian mahal harganya. Regulasi juga kemungkinan akan semakin ketat dan agresif. Efeknya lebih banyak klub terjerat hukuman. Kenaikan harga pemain juga akan menyebabkan hiperinflasi upah. Dampaknya akan merembet ke penggemar. Klub semakin butuh duit, oleh karena itu harga tiket dan merchandise akan ikutan meroket. Harga hak siar juga semakin mahal. Penggemar juga akan dipaksa berlangganan layanan streaming dengan harga lebih tinggi dari biasanya. Bagi negara maju mungkin tak masalah, tapi bagi negara yang uangnya lari ke kantong koruptor, jelas ini akan mempercepat kemiskinan. Kalau menurut kalian, apakah kelak kita akan sampai di titik itu, football lovers?